A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Pertanyaan, Nabi SAW sudah wafat. Bagaimana caranya kita mengikuti Nabi dan apa yang kita ikuti, Ustaz? Ya, maka ngaji. Kalau nggak ngaji nggak tahu. Nabi sudah wafat, nggak bisa mengikuti Nabi. Ya, Quran disebarkan zaman Nabi. Jangan-jangan beranggapan Quran sekarang sudah kadaluwarsa. Tahu kadaluwarsa? Jadi yang dari mana tadi kan dari Subang ya, dari bahasa Jawa suruh menerjemahkan dengan bahasa Indonesia itu. Jadi pendengar radio tapi tidak begitu paham tentang bahasa Jawa. Ya, kadaluwarsa itu apa? Expired ya, sudah usang. Jadi Quran itu disebarkan zaman Rasulullah sudah 15 abad yang lalu. Kalau sekarang sudah usang, sudah tidak cocok lagi dengan zamannya. Ya, kalau diucapkan oleh orang Islam tidak sadar dia sudah murtad dari Islam. Ya, kalau sudah menganggap Quran sudah tidak berlaku kan sudah kafir dia. Ya, lah kalau ngaku Islam terus kitab sucinya apa? Ya kan? Maka Rasulullah mengatakan ini Quran ini yang berfirman ini Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nabi diperintahkan oleh Allah, katakan Muhammad, kalau kamu betul-betul mencintai Allah, ikuti aku. Nah ini padahal Nabi sudah wafat. Ini firman Allah, Quran ini. Apa tuh tidak berlaku Quran ini? Nah, fattabi'uni. Ikuti aku ini aku Nabi. Jadi Allah memerintahkan Rasulullah SAW, katakan Muhammad kepada manusia atau yang mengaku umat Islam ini, kalau kamu mencintai Allah, ikuti aku. Aku di sini aku Nabi. Ya, maka Rasulullah mewariskan Islam ini dua hal, dua perkara saja. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma masaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabihi. Aku wariskan kepadamu, agama Islam ini diwariskan oleh Rasul pada umatnya dua perkara. Barang siapa berpegang teguh dua perkara itu, dijamin lan tadillu, tidak akan sesat. Dua perkara itu apa? Kitab Allah, maksudnya Al-Quran, seperti ayat yang saudara tanyakan ini, Al-Quran ini. Wa sunnatan nabihi, sunnah nabinya, maksudnya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang diwariskan oleh Rasulullah pada umat Islam, termasuk pada kita semua ini. Ya, maka fattabi'uni, ikuti aku, maksud ikuti sunnah Rasulullah. Nah, bagaimana bisa mengikuti sunnah Rasulullah? Kita belajar, ngaji. Ya, ngaji. Maka Quran diturunkan oleh Allah itu liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakara ulul albab. Quran diturunkan oleh Allah supaya dikaji tiap-tiap ayatnya, bukan sekedar dibaca biar dapat pahala. Quran diturunkan bukan untuk mengumpulkan pahala, tapi hudan, sebagai petunjuk. Maka dengan mempelajari tiap-tiap ayat Al-Quran, kamu akan dapat pelajaran. Yang punya akal pikiran sehat akan dapat pelajaran.
Nah, termasuk ini pelajaran apa? Allah memerintahkan nabinya suruh mengatakan, kalau kamu mencintai Allah, ikuti aku nabi. Jadi mengikuti sunnah Rasulullah itu tanda mencintai Allah, karena itu yang memerintahkan Allah. Nah, sunnah Rasulullah itu dijabarkan perjalanan Rasulullah itu dalam hadis-hadis Rasulullah, hadis-hadis yang sahih, bukan hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang dhaif. Seperti yang kemarin brosur yang lalu tentang amalan-amalan bulan apa? Rajab. Ya, siapa puasa di bulan Rajab 1 hari sama dengan puasa 1000 tahun, yaitu palsu. Hadis itu ya. Ya. Jadi ganjarannya diokoli ngono kuwi biasanya hadis palsu. Masa puasa sehari sama dengan 1000 tahun, 2 hari 2000 tahun. Nah, kalau begitu kan umurmu berapa tahun? Ya, puasa sehari aja sudah mencakup, sudah turah. Nah, itu tidak masuk akal. Maka itu berarti teliti tenang, ternyata hadisnya palsu. Nah, kita ngerti walaupun qala Rasulullah belum tentu hadis. Hadis palsu ya diawali dengan qala Rasulullah, tapi palsu. Nah, inilah maka pentingnya kita ngaji sunnah Rasulullah. Nah, kita bagaimana? Lah ikuti sunnah yang ditinggalkan Rasulullah itu diikuti. Itu tanda kamu mencintai Allah. Ya, jangan malah tidak mengikuti Rasulullah, malah mengikuti yang lain-lain. Ya, mengikuti yang lain-lain. Rasulullah tidak mengajarkan, ikuti yang lain. Maka Rasulullah di dalam sabdanya juga mengatakan, ya, Inna ahdatsal hadithi kitabullah wa khairul hadyu Muhammadin syarrul umur muhdatsatuha. Sebaik-baik ucapan itu adalah firman Allah, itu Al-Qur'an. Artinya Al-Qur'an itu ucapan yang paling baik, yang tidak ada salahnya dari awalnya sampai yang akhir, tidak ada salahnya. Wa khairul hadyu Muhammadin, sebaik-baik petunjuk Muhammad Rasulullah SAW. Itu yang dijabarkan oleh Rasulullah kepada umat manusia ini, petunjuk yang paling baik. Maka Allah juga memerintahkan umat manusia, umat Islam ini supaya mengikuti Rasulullah. Rasulullah diangkat oleh Allah menjadi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah. Ya. Jadi sungguh pada pribadi Rasulullah itu ada uswah hasanah, suri teladan yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullah wal yaumil akhir, yaitu orang yang hanya mengharapkan amal yang dilakukan itu hanya mengharapkan pahala dari Allah, balasan dari Allah. Dan mempercayai adanya hari akhir. Itu uswah hasanahnya dari Rasulullah. Dan banyak mengingat Allah. Nah, maka dari itu petunjuk yang sebaik-baik petunjuk yaitu dari Rasulullah. Maka Allah memerintahkan untuk mengikutinya. Ya, wa kullu, terus dikatakan syarrul umur muhdatsatuha. Sejelek-jelek urusan ibadah itu yang baru, muhdas, yang baru, yang diada-adakan. Zaman Nabi tidak ada, sekarang ada, itu syarrul umur. Itu ibadah yang baru. Terus ditaratkan hadis Nabi tadi, kullu muhdatsatin bid'atun. Semua ibadah yang baru itu apa? Bid'ah. Bid'ah meneh. Nah, kan ketemu bid'ah wis anyel, padahal sing ngendika itu Rasulullah. Nanti kamu menolak, katanya kamu mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah itu Rasulullah mengajarkan jangan membuat ibadah yang baru, itu bid'ah kata Rasulullah. Ya, saya kan tinggal baca hadis, hadis Rasulullah ini. Maka kalau mengikuti Rasulullah, fattabi'uni tadi, ikuti ibadah yang dicontohkan Rasulullah.
Terus dilanjutannya hadis tadi, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Maka kalau kamu banyak melakukan ibadah tetapi tidak dicontohkan Rasulullah, jangan harapkan pahala, jangan iringan surga, itu jurusan masuk neraka. Maka diwacake hadis gini aja sudah anyel, bagaimana kamu bisa mengikuti Rasulullah? Hadis diwaca bid'ah meneh. Nah, padahal kamu paham tidak, dibacakan hadis tidak mau. Padahal ini hadis dari Rasulullah. Rasulullah itu mengingatkan kita, karena kita orang yang Islam itu mesti mengharapkan ingin masuk surganya Allah. Kalau ingin masuk surganya Allah, fattabi'uni, ikuti aku Rasulullah. Kalau kamu mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kamu. Setelah Allah mencintai kamu, semua dosa-dosamu akan diampuni. Jadi kalau ingin masuk surga, ikuti Rasulullah. Nah, Rasulullah mengajarkan jangan lakukan ibadah-ibadah bid'ah. Ibadah bid'ah itu ibadah yang zaman Rasulullah tidak ada, zaman sahabat tidak ada, sekarang ada. Lah itu bid'ah. Hadis ini dibacakan itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita semua, termasuk yang ngucap, yang membaca hadis ini kena. Itu orang kok untuk nudingi amalan-amalan orang lain, tidak. Itu terhadap amalan kita juga. Kalau kita melaksanakan ibadah bid'ah, mumpung masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, tinggalkan itu. Ikuti ibadah-ibadah yang sunnah, jangan bid'ah. Katanya Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Bid'ah itu sesat. Ya. Wa kullu dhalalatin finnar. Kamu melakukan ibadah tapi ibadah yang sesat, masuk neraka kamu. Jadi bid'ah itu urusan ibadah, bukan urusan duniawiyah. Nah, sing rasane apa-apa bid'ah, apa-apa bid'ah. Nah. Ya, apa-apa ya apa. Ya, sing bid'ah itu urusan ibadah. Kalau urusan dunia, Nabi kita mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu. Jadi kalau dahulu Nabi ibadah haji naik unta, sekarang naik pesawat itu tidak bid'ah. Karena pesawat itu urusan dunia apa ibadah? Urusan dunia. Ya tak? Zaman Nabi andai kata ada pesawat, ya mesti naik pesawat. Tapi ya ora. Naik pesawat dari mana wong Nabi orang Mekah. Kalau ibadah ya tawafnya ya di Mekah, numpak pesawat apa? Ya, maka itulah. Naik bis, naik kendaraan apa-apa tidak. Ya. Jangan terus saking getinge karo hadis Nabi, apa-apa bid'ah terus ngawur ya. Bid'ah itu khusus ibadah, yang bukan ibadah kita diberi kebebasan. Maka timbul kaidah usul, al-aslu fil ibadati al-ittiba. Asalnya ibadah itu hanya mengikut, bukan taklid, ittiba. Mengikut siapa? Mengikut Rasulullah tadi. Maka fattabi'uni, ikuti Rasulullah. Itu urusan ibadah. Nah, kalau urusan-urusan duniawiyah, Nabi mengatakan kamu lebih tahu. Ya, urusan dunia lebih tahu kita daripada Nabi. Zaman Nabi belum ada sepeda motor, belum ada Honda, belum ada Yamaha, belum ada pesawat terbang, apalagi lor atau yang riwayatin Nabi tabrakan, naik mobil tabrakan dengan sahabatnya, nggak pernah. Ya, ada. Maka kalau itu bebas. Maka urusan dunia al aslu an asya'a al ibahah. Urusan dunia itu asalnya mubah. Mubah itu boleh. Maka hal-hal dunia kita mau berbuat apa saja boleh, selama tidak ada larangan. Maka kalau urusan dunia jangan tanya tuntunan, ada larangannya apa tidak. Kalau ada larangan berarti boleh. Tetapi urusan ibadah jangan tanya larangannya, ada tuntunannya apa tidak. Kalau nggak ada tuntunan jangan dilakukan. Ya tak? Saya bapak-bapak ini tadi mau sholat subuh 3 rakaat. Lebih banyak pahalanya kan, lebih banyak
rakaatnya lebih banyak pahalanya. Boleh apa tidak? Jangan boleh apa tidak? Ada tuntunannya apa tidak? Sholat subuh 3 rakaat itu. Nah, kalau tidak ada itu bid'ah. Sholat subuh itu 2 rakaat. Nah, kalau 1 rakaat, wong sholat asar aja 4 boleh jadi 2, kalau subuh jadi 1, dikosor. Ya, jangan tanya boleh apa tidak. Nabi tidak mencontohkan mengkosor sholat, kecuali yang dikosor itu sholat yang rakaatnya 4. Kalau 2 tidak pernah dikosor, 3 tidak pernah dikosor. Yang dikosor itu 4. Maka sholat duhur, sholat asar, sholat isya boleh dikosor bagi siapa? Bagi musafir. Nah, bapak-bapak tadi yang dari Sampit, tadi ada lagi dari mana tadi? Dari Kalimantan tadi. Nah, kemudian ada yang dari Musirawas, dari Cilacap. Nah, ini rombongan bapak-bapak ini dari Muhammadiyah. Mana Pak tadi? Bawen. Nah, dari rombongan Muhammadiyah Bawen. Bawen ke sini itu berapa kilo? Nah, itu musafir. Itu boleh dikosor sholatnya. Nanti kalau sholat duhur boleh dikosor. Duhur itu 4 rakaat, boleh menjadi 2 rakaat. Tidak hanya dikosor, dijamak pun boleh. Maka orang musafir diberi keringanan oleh Allah, oleh Rasulullah menjelaskan boleh dijamak dan dikosor. Sholatnya duhur 2 rakaat, selesai salam, berdiri lagi sholat asar 2 rakaat. Berarti wis dijamak kosor. Nanti sampai di rumah walaupun masih ada waktu asar, tidak perlu sholat asar karena sudah dikerjakan jamak dan kosor waktu di sini tadi. Nah, itulah ikuti Rasulullah. Jangan terus membuat, lah kan boleh kosor, akhirnya maghrib barang dikosor dengan asar. Subuh dikosor dengan isya, wes. Maka sholat tidak perlu 5 waktu, dikosori kabeh, ya. Nah, itu boleh apa tidak? Jangan tanya boleh apa tidak, ada tuntunannya apa tidak. Jadi kalau sholat itu cari tuntunan. Ya, kalau tidak ada tuntunannya jangan dikerjakan. Tidak ada tuntunan kok dikerjakan, lah itu ibadah yang baru. Ya, baru tadi. Nggak, saya tidak katakan bid'ah, tidak serik. Baru ngono wae. Itu ibadah yang baru. Nah, baru kan baik, ya nek baju baru baik. Nek baru ibadah itu kata Nabi syarul umur. Sejelek-jelek urusan itu ibadah yang baru. Kalau baju baru baik, sepeda motor baru baik. Nek ibadah kok baru, ya. Itu kata Nabi sejelek-jelek urusan ibadah itu yang baru. Ya, apalagi jadi fattabi'uni, ikuti aku itu masuk ikuti Rasulullah. Ya, ikuti Rasulullah. Maka supaya bisa mengikuti Rasulullah, mana yang harus diikuti, mana yang tinggalkan, ngaji. Kalau tidak ngaji nggak kepaham. Nah, orang Islam sekarang umumnya sudah tidak mau ngaji. Bisa sholat, ya, bisa sholat, bisa khutbah, udah wis dadi kiai kok sekarang. Ya, kalau Islam itu hanya sholat, puasa, haji, Quran tidak perlu 30 juz. Yang membicarakan sholat berapa ayat, haji berapa ayat, ya. Maka karena 30 juz itu Quran itu menuntun kehidupan manusia, bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji, bukan. Tapi dalam perilaku kehidupan manusia, masuk ini ya, yang kamu tanyakan tadi, fattabi'uni. Ikuti aku Nabi, berarti apa yang dilakukan Nabi dalam kehidupan ini, terutama dalam ibadah ya, diikuti. Kalau masalah dunia tidak harus mengikuti Nabi. Ya. Kalau Nabi dahar itu cukup jari 3, rasa melu-melu Nabi ora popo. Nabi kalau dahar jari 3 yang dimakan apa? Roti, kurma, itu. Nah, kamu makan bubur ayam kok jari 3? Nah, itu urusan makan, itu urusan dunia, bukan urusan ibadah. Gitu. Dan dunia.